guys, jadi kita lagi lagi ke SMA-nya Nia, SMA 5 ya? Iya, SMA 5. Terus langganannya Nia jualan martabak sih? Telur lumpia. Oh ya, martabak lumpia. Ya, kenalin, saya namanya Bapak Amir. Ya. Tinggal di Sumur Batu, depan SMA Negeri 5 Jakarta. Ini Bapak sehari-harinya jualan apa aja nih Pak? Jualannya macam-macam. Kalau es ya ada es kopi, teh jus, teh sisri, dan ya macam-macam minuman botol, sama pop mie, sama indomie. Sama satu lagi jajanan favorit anak 5 ya, martabak telur lumpia 88. Udah khasnya ya Pak? Ya. Jadi gimana sih Pak ceritanya kok bisa buat usaha ini? Otodidak, nggak ada rencana dari awal, nggak ada. Sejalan perkembangan, jalan aja udah. Jadi kayak oh ada peluang nih atau gimana? Nggak jenuh dengan pekerjaan di luar. Jadi dari tahun 97 itu udah dicoba kerjaan yang lain, tapi sampai tahun 2014 belum ada yang pas di perasaan dari hati. Karena selama ini kerjaannya nggak ngikutin PT yang apa ya, dibilang PT yang bagus lah untuk jadi patokan gitu ya, untuk patokan naungan pekerjaan. Jadi masih mencari-cari pekerjaan apa yang kira-kira cocok gitu. Dan akhirnya setelah beberapa tahun mencoba untuk cari pekerjaan di luar, akhirnya berpikiran untuk kayaknya harus resign deh dari kerjaan, dan melihat ke depan rumah sendiri ternyata itu ada lahan hijau untuk suatu dijadikan objek mencari uang alias usaha gitu. Sebenarnya kejenuhan dalam kerja, terus pengen nyari yang benar-benar sesuai kehendak hati ya. Jadi nggak diperintah dan disuruh istilahnya gitu. Nah tapi sebelumnya Bapak berarti sebagai karyawan di situ kerjaannya? Ya, kerjaannya karyawan, tapi nggak karyawan tetap kayak di PT-PT gitu. Karena paling kapasitas kerja paling banter ya 60 orang lah, udah PT tapi belum karyawan tetap, masih nggak ada keterikatan tetap gitu ya, nggak ada kontrak, nggak ada tetap, jadi itu diakuinya karyawan gitu. Oh kan dulu kan jualan makanan terus jajanan gitu kan. Nah supply dari bahan makanan itu misalnya kayak ada kendalanya, suka dukanya lah dalam jualan gitu. Kalau bahan-bahan ada di pasar tradisional dan pasar modern sih. Jadi umpamanya di pasar modern nggak ada, saya larinya ke pasar retail yang udah kelas nasional kayak mall, Transmart, Indogrosir atau Lotte Mart. Kalau kendala harga paling ya kayak event-event besar kayak Natal, tahun baru, Lebaran. Tapi harga aku nggak tak rubah, tetap segitu. Karena untuk mencari pelanggan tetap itu sulit. Kalau ngikutin dikit-dikit ada perubahan harga, jadi malah nggak langgeng istilahnya bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin ya apa ya, langgeng ya. Lah, jadi tahan lama gitu. Waktu awal-awal Bapak bikin usaha itu butuh modal berapa banyak gitu kan? Ini kan nyiapin bahan-bahannya, terus alat bahannya. Modal pokok utama yang pasti tempat usahanya, gerobak gitu. Awal pertama sih gerobak. Di gerobaknya itu satu gerobak yang untuk martabak telurnya ini
semua dari tempat-tempat sama kompor segala macam itu 5.200.000-an. Belum bahan, baru sekedar alatnya aja gitu. Tapi kalau keuntungan sekarang udah berlipat-lipat kan ya Pak? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, semakin tambah tahun pelanggannya semakin banyak, jadi daya belinya anak-anak SMA campur sama orang lingkungan sekitar, dan dari pemberitaan mulut ke mulut akhirnya alhamdulillah bisa melingkup area luar wilayah Sumur Batu, bahkan sampai mungkin kedengar dari anak-anak kuliah yang di luar Jawa, mungkin ada yang di Bali, Padang, di Kalimantan, sama Sulawesi. Bahan-bahannya apa aja Pak kalau buat mata kecil? Bahan dasarnya pasti telur, karena yang dimasak telur. Terus lumpia, sosis, keju, sama beef itu sebagai pelengkap topping. Untuk bumbu lainnya ya saus, mayones, sama cabai, sama ini bumbu yang cukup yang bikin aja yang tahu, yang lain yang ngerasain Bumbu aja rahasia. gitu. Ya, yang lain cukup merasakan aja gitu. Terus Bapak ini Bapak sendiri atau ada yang melakukan usaha tuh ada siapa aja gitu? Oh ya, ini pekerjaan sendiri tanpa ada pihak lain yang mencampuri, jadi istilahnya bos ngerangkep karyawan. Mantap. Kan pasti banyak saingannya apalagi di sekolahan kan ya Pak. Nah tapi apa sih yang bikin strategi Bapak gitu biar khas, terus biar pada langganan? Penjualannya gue santai, cara penjualannya tuh santai, nggak mau buru-buru, nggak mau, pokoknya neko-neko lah, jadi istilahnya jalan apa adanya. Dan untuk menarik daya beli anak-anak, satu harus ramah sama pembeli, sama konsumen, kedua tampil beda, istilahnya mungkin dari penampilan harus rapi, bersih, sama penyajiannya bersih. Itu salah satunya. Kalau yang jadi favorit anak-anak mungkin soal pembayaran. Nah, pembayaran itu aku tak bebasin, hari ini bayar boleh, besok boleh, lusa boleh, istilahnya. Jadi nggak terikat harus, wah aku nggak punya uang harus bayar hari ini, enggak. Jadi istilahnya gitu. Tapi itu takut nggak sih Pak kalau misalnya kayak nanti ada yang nunggak atau nggak bayar gitu-gitu, kendala kayak gitu? Ikhlasin aja udah, jadi nggak pakai acara dendam, wah ini kalau nggak bayar nggak salah ini, itu enggak. Sama anak-anak khusus SMA 5 aku tak kasih spesial. Berarti Bapak jualannya di sini aja gitu? Cuma di sini tapi pelanggannya pada datang sendiri ke sini, iya. Terus ya emang ini ada sekolah gitu kan ya? Atau Ya. ada tempat lain gitu? Jualannya nggak kemana-mana, cuman cukup di depan rumah aja. Jadi biar konsumen atau pelanggan gue itu nggak kemana-mana. Jadi biar gampang dicari. Jadi nggak kemana-mana. Oh ada di sini. Pak, untuk umur dan kalangan yang membeli ini tuh di anak sekolahan gitu ya? 80% dari anak-anak sekolah, terutama ya tetangga terdekat SMA Negeri 5, kedua ya tetangga, sisanya ya dari tamu-tamu yang singgah ke SMA Negeri 5 yang mencoba untuk mampir, jadi mereka coba ini jajanan apa, dan akhirnya mereka setelah mencoba cocok sama jajanan ini, akhirnya dari cerita ke cerita akhirnya menular sampai ke kalangan sekarang udah dari anak istilahnya balita sampai dewasa sampai orang tua. Ada jajanan favorit gitu? Ya yang
untuk jadi favorit anak SMA 5 ya martabak telur lumpianya gitu. Pak, kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, sekolah kan nih, berarti untuk pendapatan sehari-hari menurun dong, Pak? Oh, gimana? Awalnya ya karena minim informasi dari saya sendiri karena aku bingung, dan kebanyakan pandemi ini orang tua mereka ketakutan untuk anaknya keluar rumah. Alhamdulillah setelah jalan 1 minggu saya punya ide untuk cara penjualannya atau marketingnya, jadi pasang di status medsos, dan kebetulan saya sama anak-anak ini punya hubungan medsos melalui WA. Jadi alhamdulillah setelah melewati masa sulit, cuman ya paling lama 2 minggu, setelah itu normal kembali, walaupun nggak serame hari biasa tapi alhamdulillah masih bisa jalan. Berarti sehari tuh keuntungannya bisa berapa, Pak? Keuntungan bersih? Kalau hari biasa mungkin bisa 200 bersih, 200 di luar event dari kegiatan sekolah. Kalau misalnya lagi hari ke sekolah? Kalau di luar kegiatan sekolah, kalau ada event mungkin bisa 400 atau 500. Nah jadi kan sebagai buat share juga ke misalnya yang punya usaha juga, kalau dari Bapak sendiri tuh prinsip apa sih yang Bapak pegang buat ngejalanin usaha ini? Pertama harus kita menguasai bidang kita yang kita jual. Jadi umpamanya bikin martabak ini harus punya konsep tersendiri, jadi nggak bisa ikutan orang gitu. Jadi harus menciptakan cita rasa yang benar-benar khas buatan sendiri gitu. Terus kedua mungkin kebersihan tetap nomor 1, karena walaupun bagaimanapun kita jual makanan itu yang dinilai pertama pasti bersih, nah kedua cita rasa, ketiga pelayanan, yang itu yang udah pasti. Salah satu promosinya apa nih Pak buat para pelanggan? Biar menarik. Promo khusus Iya. anak-anak SMA, siapa yang berulang tahun hari ini dapat free martabak sesuai selera atau topping. Terus promo yang lainnya, siapa yang patah hati atau yang hari jadian datang ke sini dengan jujur mengatakan saya patah hati atau ditinggalin, dapat free martabak plus es. Itu tambahan bonus yang di luar dari daftar menu, sebagai buat menarik pelanggan setia, khusus anak-anak SMA. Itu berarti udah pada tahu gitu ya Pak, kalau patah hati datang ke sini. Kalau ulang tahun ke sini. Ya, yang udah pasti ya mungkin karena malu ya mungkin jarang kita, tapi yang udah pasti yang promo ditunggu-tunggu yang itu free martabak untuk yang berkompetisi di hari hanya tentunya. Mantap. Seadanya kayak gini buat telur lumpia gitu. Ya mudah-mudahan rasanya cocok sama apa yang aku layanin, memuaskan untuk kalian semua. Jadi makasih banyak ya Pak udah sharing-sharing ke kita. Terus insya Allah sih kita, jadi tugasnya ini mau dibuat sebuah video, terus nanti kita di-upload di YouTube, bisa jadi ya. Ini juga bisa jadi marketing Bapak gitu, bisa jadi makin luas.